Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini pun tetap ada kekuatan baru di dalam Kristus yang diberikan kepada setiap orang percaya dan yang mengandalkan Dia setiap saat. Dalam bulan ini kita percaya bahwa Tuhan mengajar kepada kita untuk memiliki iman yang bertindak. Iman yang bertindak bukan hanya berbicara tentang tindakan, bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang spektakuler yang kita lakukan, tetapi juga iman yang bertindak dapat terlihat dari ketika kita beribadah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Akan sangat ada perbedaan yang jelas antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika dia beribadah dan membawa persembahan. Kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu sebuah contoh dari kehidupan Kain dan Habel. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai 5a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah ayat yang disampaikan kepada kita. Inilah sebuah kenyataan yang disampaikan kepada kita bahwa ada persembahan yang diindahkan, ada persembahan yang tidak diindahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya Tuhan bukan pilih kasih, tetapi ada hal tertentu yang Tuhan cari di dalam persembahan itu. Ada yang diindahkan, ada yang tidak diindahkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya beribadah kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Ya, sayangnya banyak ibadah yang diikuti dan dilakukan tidak mendatangkan kegunaan. Nah, saudara, nanti kita akan lihat kenapa penyebabnya. Padahal seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ibadah itu berguna, bahkan sampai kepada kekekalan. Tetapi kemaksimalan kegunaan ibadah itu sangat ditentukan dari persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 1 berkata begini, bahwa setiap persembahan sejati itu merupakan yang kita bawa, yaitu tubuh kita sendiri yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Mengapa ibadah kita bisa mendatangkan kegunaan atau faedah dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan baik-baik. Ada satu unsur yang seringkali dilupakan oleh orang, yaitu unsur iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua hal yang menandakan bahwa kita ketika beribadah dan mempersembahkan sesuatu, ada iman di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kita percaya bahwa Allah ada. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, ketika kita datang kepada Allah, Dia ada bersama dengan kita. Jadi ketika kita beribadah pada pagi hari, beribadah di gereja bersama-sama, beribadah di komsel, beribadah secara pribadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita, maka ibadah dan persembahan kita menjadi ibadah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya apa? Ada hati yang tertuju kepada Kristus, ada hati yang tertuju kepada firman Tuhan, ada hati yang tertuju kepada Allah yang kita sembah. Sehingga apa? Sehingga penyembahan, persembahan, ibadah bukan hanya bicara masalah rutinitas, tetapi bicara tentang hubungan. Hubungan yang terbangun, hubungan yang hangat, hubungan yang senantiasa terus dipelihara melalui setiap ibadah dan persembahan itu. Jadi bukan hanya sekedar kita datang lalu kita pulang. Kita datang persembahkan persembahan lalu kita pulang. Kita datang lalu kita menyembah Tuhan, beribadah kepadanya lalu kita pulang. Tidak. Tetapi ibadah dan persembahan berbicara juga tentang hubungan yang selalu harmonis dan terhubung dengan Tuhan. Yang selalu dibangun bersama dengan Kristus.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang membuat korban Habel diindahkan. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Milikilah iman ketika kita menyembah Tuhan. Milikilah iman ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Biarkan iman kepadamu yang ditandai dengan ketika kami datang, kami percaya bahwa Allah ada. Yang ditandai dengan kesungguhan hati untuk berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya ketika kami menyembah dan juga beribadah kepadamu selalu ada dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga setiap ibadah dan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.